nama saya Ainun Kairina Syafira. Halo, nama saya Muhammad Riki Firdaus. Ini saya akan menjelaskan materi tentang data mining. Di sini saya akan menjelaskan apa itu data mining. Data mining adalah suatu proses ekstraksi atau pengalian data dan informasi yang besar yang belum diketahui sebelumnya, namun dapat dipahami dan berguna dari database yang besar serta digunakan untuk membuat sesuatu keputusan bisnis yang sangat penting. Data mining menggambarkan sebuah pengumpulan teknik-teknik dengan tujuan untuk menemukan pola-pola yang tidak diketahui pada data yang telah dikumpulkan. Data mining memungkinkan pemakai menemukan pengetahuan dalam database yang tidak mungkin diketahui keberadaannya oleh pemakai. Istilah lain yang sering digunakan diantaranya Knowledge Discovery atau Mining in Database atau KDD, Knowledge Extraction, Data or Pattern Analysis, Data Archaeology, Data Decoupling, Information Harvesting, dan Business Intelligence. Teknik data mining digunakan untuk memeriksa basis data berukuran besar secara untuk menemukan pola yang baru dan berguna. Tidak semua pekerjaan pencarian informasi dinyatakan sebagai data mining. Teknik data mining dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan sistem-sistem information retrieval. Data mining adalah bagian integral dari Knowledge Discovery in Database atau KDD. Keseluruhan proses KDD untuk konversi raw data ke dalam informasi yang berguna ditunjukkan di bawah ini. Data input dapat disimpan dalam berbagai format seperti flat file, spreadsheet, atau tabel-tabel relasional dan dapat menempati tempat penyimpanan data terpusat atau terdistribusi pada banyak tempat. Tujuan dari processing adalah mentransformasikan data input mentah ke dalam format yang sesuai untuk analisis selanjutnya. Hasil dari data mining seringkali diintegrasikan dengan Decision Super System atau DSS. Sebagai contoh, dalam aplikasi bisnis informasi yang dihasilkan oleh data mining dapat diintegrasikan dengan tool manajemen kampanye produk sehingga promosi pemasaran yang efektif yang dilaksanakan dapat diuji. Salah satu pekerjaan dan processing adalah visualisasi yang memungkinkan analis untuk mengeksplor data dan hasil data mining dari berbagai sudut pandang. Ukuran-ukuran statistik dan metode pengujian hipotesis dapat digunakan selama post-processing untuk membuang hasil data mining yang palsu. Secara khusus, data mining menggunakan ide-ide seperti pengambilan contoh, estimasi dan pengujian hipotesis, dan statistika, dan algoritma pencarian, teknik pemodelan, dan teori pembelajaran dari kecerdasan buatan, pengenalan pola, dan machine learning. Data mining juga telah mengadopsi ide-ide dari area lain meliputi optimasi, evolutionary computing, teori informasi, pemrosesan sinyal, visualisasi, dan informasi retrieval. Sejumlah area lain juga memberikan peran pendukung dalam data mining, seperti sistem basis data yang dibutuhkan untuk menyediakan tempat penyimpanan yang efisien, indexing, dan pemrosesan query. Ditunjukkan hubungan data mining dengan area-area lain. Istilah data mining ada 6, yaitu yang pertama knowledge presentation, di mana gambaran teknik visualisasi dan pengetahuan digunakan untuk memberikan pengetahuan yang telah ditambang kepada user. Yang kedua, data selection, di mana data yang relevan dengan tugas analisis dikembalikan ke dalam database. Yang ketiga, data transformation, di mana data berubah atau bersatu menjadi bentuk yang tepat untuk menambang dengan ringkasan performa atau operasi agresi. Yang keempat, ada data cleaning untuk menghilangkan noise data yang tidak
konsisten. Yang kelima ada data integration, di mana sumber data yang terpecah dapat menjadi satu atau disatukan. Yang keenam atau yang terakhir ada pattern evolution, untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik yang mewakili pengetahuan berdasarkan atas beberapa tindakan yang menarik. Fungsi data mining. Fungsi data mining adalah mengidentifikasi fakta-fakta atau kesimpulan-kesimpulan yang disarankan berdasarkan penyaringan dan melalui data untuk menjelajah pola-pola atau anomali-anomali data. Data mining mempunyai 5 fungsi. Classification digunakan untuk membuat dugaan awal tentang kelas yang spesifik untuk setiap record dalam database dari satu set nilai kelas yang mungkin. Value prediction digunakan untuk memperkirakan nilai numerik yang kontinu yang terasosiasi dengan record database. Teknik ini menggunakan teknik statistik klasik dari linear regression dan non-linear regression. Database segmentation. Tujuan database segmentation adalah untuk mempartisi database menjadi sejumlah segmen, cluster, atau record yang sama, di mana record tersebut diharapkan homogen. Link analysis. Tujuan link analysis adalah membuat hubungan antara record yang individual atau sekumpulan record dalam database. Aplikasi pada link analysis meliputi product affinity analysis, direct marketing, dan stock price movement. Tujuan data mining ada 3. Yang pertama ada explanatory, adalah untuk menjelaskan beberapa kondisi penelitian seperti mengapa penjualan truk pickup meningkat di Colorado. Yang kedua ada konfirmatory, untuk mempertegas hipotesis seperti halnya 2 kali pendapatan keluarga lebih suka dipakai untuk membeli peralatan keluarga dibandingkan dengan 1 kali pendapatan keluarga. Yang terakhir ada exploratory, menganalisis data untuk hubungan yang baru yang tidak diharapkan, seperti halnya pola apa yang cocok untuk kasus penggelapan kartu kredit. Proses data mining. Fase-fase dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah yang didapatkan sebagai hasil dari tahapan berikut. Yang pertama, data cleansing adalah sebuah fase di mana data-data tidak lengkap, mengandung error, dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data sehingga data yang telah bersih relevan dapat digunakan untuk proses ulang untuk penggalian pengetahuan atau discovered knowledge. Yang kedua ada data integration. Pada tahap ini terjadi integrasi data, di mana sumber-sumber data yang berulang atau multiple data, file-file yang berulang atau multiple file dapat dikombinasikan dan digabungkan ke dalam satu sumber. Yang ketiga ada selection. Pada langkah ini, data yang relevan terhadap analisis dapat dipilih dan diterima dari koleksi data yang ada. Yang keempat ada data transformation, juga dikenal dengan data consolidation. Pada tahap ini, di mana data-data yang telah terpilih ditransformasikan ke dalam bentuk yang cocok untuk prosedur penggalian atau mining prosedur dengan cara melakukan normalisasi dan agregasi data. Yang kelima, data mining. Tahap ini adalah tahap yang paling penting dengan menggunakan teknik-teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak pola-pola potensial yang berguna. Yang keenam ada pattern evaluation. Pada tahap ini pola-pola menarik dengan jelas mempresentasikan pengetahuan telah diidentifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Yang 7 ada knowledge representation. Ini merupakan tahap akhir di mana pengetahuan yang telah ditemukan secara visual ditampilkan pada user. Tahap penting ini menggunakan teknik visualisasi untuk membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari data mining tersebut. Dalam data mining terdapat 2 tipe teknik, yaitu teknik klasik atau classical teknik yang terdiri atas statistik, adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sekumpulan dan deskripsi data yang digunakan dalam membuat laporan tentang informasi yang penting agar seseorang dapat membuat keputusan yang berguna. Yang kedua ada teknik generasi selanjutnya atau the next generation teknik. Di sini teknik ini menggunakan decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan model prediktif
yang dapat digambarkan seperti pohon, di mana sebuah node di dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data.